Selamat pagi adik-adik. Saya akan melanjutkan perkuliahan untuk mekanika fluida. Saya ulang sebentar mengenai kuliah perdana supaya bagi yang tidak ikut bisa mengikuti lagi, tetapi link juga sudah saya berikan ya. Yang penting dalam kuliah perdana ini selain aturan-aturan, tapi mungkin saya akan melihat ulang mengenai jadwal ya. Di kuliah perdana itu sebetulnya saya berikan waktu hari Sabtu ya. Hari Selasa kemarin ini Pak Budiono sudah memberikan kuliah pertemuan kedua, yaitu tentang introduksi. Sedangkan saya itu akan memberikan untuk kelas sore ya, kelas C ya, C. Sedangkan kelas B itu Pak Pipit yang mengajar. Nah, lebih baik ini nanti juga saya masukkan, nanti terserah Pak Pipit kalau ingin berjumpa lewat Zoom dengan Anda ya, sebagai tambahan ya, jadi bahan saya sebagai tambahan. Juga kelas D itu oleh Pak Rumianto ya. Jadi pertemuan kuliah perdana itu, kuliah pertemuan 1 dan 2 itu harusnya tanggal 13 dan 14 Maret ya. Tanggal 6 itu kemarin saya pikir sekaligus dengan kelas lain ya. Dan linknya saya berikan, jadi Anda bisa ya. Sekarang saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai introduksi atau pendahuluan ya. Sedangkan 2 minggu ke depan nanti kita akan berbicara mengenai liquid properties atau properti dari cairan ya. Kemudian mengenai hydrostatic equation atau persamaan dalam hidrostatik ya. Hidro itu air, statik itu diam ya. Jadi karakter air yang diam itu persamaannya bagaimana ya. Persamaan-persamaan yang dipakai ya. Jadi seperti itu ya. Sekarang saya mulai dengan pertemuan kedua, yaitu introduction atau pendahuluan ya. Jadi introduction atau pendahuluan ya. Ini terus apa saja yang akan dijelaskan ya. Jadi untuk pendahuluan ya, pertama-tama Anda apa tuh itu mekanika fluida ya. Jadi pengertian dari mekanika fluida. Kemudian sejarahnya. Nah, sejarahnya itu bagaimana? Kemudian ruang lingkupnya. Jadi apa saja nanti yang akan saya pelajari. Terus tambahan itu mengenai dimensi dan satuan ya. Di dalam mekanika fluida itu ada nanti yang namanya dimensi. Dimensi panjang, lebar, tinggi, luas ya. Satuan meter, sentimeter, kilogram atau apa ya. Jadi ada macam-macam. Kemudian tentu selalu ada tugas. Kenapa ada tugas? Nah, supaya saya tahu kamu itu belajar atau tidak. Ya, itu bisa ditunjukkan dari kamu buat tugas. Karena apa? Dalam tugas itu saya minta Anda nulis. Nulis sendiri ya, atau dalam kerjasama dengan kelompok, membuat vlog, TikTok, video, atau itu sudah. Pokoknya yang menyenangkan ya. Nah, sekarang pengertian dari mekanika fluida. Mekanika fluida itu apa? Ya, mekanika fluida itu suatu ilmu. Aduh, maaf. Ilmu yang mempelajari perilaku. Perilaku. Tingkah lakunya ya. Fluida. Fluida itu cairan. Baik dalam keadaan diam, statik, itu nanti hidrostatik, maupun bergerak, dinamik atau hidrodinamik. Serta akibat
interaksi dengan media batasnya. Jadi, wah kok jadi batuk ya. Dengan media batasnya, zat padat atau fluida dengan yang lain. Nah, mekanika fluida itu membahas tentang semua fluida. Fluida itu cairan ya dalam situasi statis dan dinamis. Jadi sebetulnya kalau omong fluida itu masih umum, tidak hanya air ya. Air adalah salah satu bagian dari fluida. Nah, kalau begitu apa saja? Ada minyak, ya. Minyak itu kan cairan. Kenapa belajar ada minyak juga? Ya, memang nanti yang paling banyak kita belajar tentang air. Tapi Anda juga diajak untuk sedikit belajar mengenai minyak, pokoknya cairan yang punya kekentalan, ada kental atau tidaknya ya. Nah, itu nanti ada hubungannya dengan gesekan dan segala macam ya. Mekanika fluida adalah cabang dari mekanika kontinu. Mekanika itu apa? Mekanik gerak ya. Kontinu yang bergerak yang kontinu, yang terus-menerus, yang berhubungan dengan suatu keterkaitan antara kekuatan, gerakan, dan kondisi statis dalam bahan kontinu. Ya, jadi nanti kita intinya belajar air yang diem atau air yang bergerak. Nah, kenapa dibelajar diem? Diem kan tidak apa-apa sudah. Tidak. Diem itu nanti kalau misalnya dalam batas, misalnya dalam bak air, oh dia ada tekanannya. Buat apa? Lah supaya nanti saya bisa hitung kekuatannya bak air dinding itu ya. Nah, itu ya. Nanti lebih lanjutnya seperti itu ya. Nah, ini diagram hubungan antara mekanika kontinu dan mekanika fluida. Wah, agak sedikit pusing, enggak apa-apa. Jadi apa? Saya ingin menunjukkan ke kamu posisinya itu di mana gitu ya. Jadi mekanika kontinu itu ada solid itu yang apa? Bahan yang solid, tanah, batu, beton atau apa ya. Dan fluid, cair ya. Terus ada something between antara solid dan cair. Nah, beton itu kan bisa cair dulu baru solid ya toh. Waktu ngecor masih cair. Tapi setelah kering jadi solid. Nah, jadi something between ya. Nah, ini ya. Jadi nah, di fluid mekanik ini ada dua, fluid statik, dinamik ya, bergerak, diam. Statik itu diam, dinamik bergerak ya. Nah, tapi di situ ada boundary problem ya. Jadi ini ya. Ini ya. Jadi nah ini ya. Jadi gas itu termasuk apa? Antara ya, cair ya, padat, cair, gas ya. Di sini ada plasma ya. Nah, ini ada hubungan padat, cair, gas, plasma. Nah, jadi saya hanya ingin memberikan wawasan. Anda paling tidak sedikit tahu posisinya saya belajar itu yang di mana. Ya. Nah, ini sejarah mekanika fluida. Suatu ilmu yang mempelajari perilaku fluida baik dalam keadaan diam maupun bergerak. Nah, seperti kebanyakan disiplin ilmu lainnya, mekanika fluida mempunyai sejarah panjang ya untuk sampai pada zaman modern sekarang ini ya. Ada masa prasejarah. Jadi, zaman kuno ya, zaman kuno. Nah, ini dikasih contoh perahu layar yang sudah dilengkapi dengan dayung. Nah, sistem pengairan untuk pertanian itu sudah dikenal zaman dulu. Dayung itu, orang dayung itu kan airnya
digerakkan gitu supaya perahunya bisa maju. Itu kan ya toh? Jadi lucu. Terus abad ketiga sebelum Masehi loh, sebelum Masehi. Jadi sebelum tahun Masehi itu Archimedes dan Hero ya memperkenalkan hukum jajaran genjang untuk penjumlahan vektor ya. Selanjutnya Archimedes merumuskan hukum apung ya, mengapung, menerapkannya pada benda-benda terapung atau melayang. Itu nanti bisa ketemu kapal itu ya. Terus dipelajari terus ya, gitu, dipelajari terus jadi gimana menyediakan air minum sampai ke kota-kota ya, dari sumber bisa sampai ke kota ya. Irigasi, navigasi itu transportasi air ya, transportasi air ya. Tenaga air itu listrik dari pembangkit listrik dari air terjun ya. Kemudian air minum didapat dengan gali sumur, irigasi diperoleh dengan membuat parit saluran ya, dan sebagainya ya. Berdasarkan hasil peninggalan kota-kota kuno ya, itu hidrolika berperan ya. Nah, ini gambarannya sejarah mekanika fluida. Ini apa? Konstruksi talang air ini ya. Talang air itu ini saluran air ya, ini melintas ya, saluran air nih, talang air. Bagus ya bangunannya. Nah, nih ya. Jadi ini apa, contoh-contoh zaman kuno ya. Nah, ini masih dilanjutkan lagi. Ya, kamu baca sudah. Malah justru nanti mungkin saya suruh kamu apa, jelaskan ulang dengan buat vlog atau TikTok. Nah, ini masih terus ya, teori dan hasil percobaan Reynolds ya. Teori banyak. Kamu baca. Justru kamu baca, gimana kamu menjelaskan ulang lewat tugas nanti ya. Ini secara perkembangan itu bisa sampai ke saluran irigasi ya, segala macam ya. Ini hidrolika, terus ada pintu-pintu ya. Nih ya. Jadi ini ngalir gimana ya. Ya, juga ada sampahnya ini ya. Ini navigasi berlayar ya, berlayar. Ini terjunan ya. Nih ya, pintu kalau dibuka ini airnya keluar nih ya. Nah, ini lucu. Ini apa nih? Ini konsep mengapung itu buat ponton ya. Kalau banjir kan juga pakai itu perahu karet itu ya. Atau kadang-kadang Anda pakai kasur Anda itu ya. Jadi ini ya. Nah, ini gambar-gambar ini sudah lebih sedikit modern ya. Nah, ini namanya gorong-gorong ya, gorong-gorong ini ya, culvert ya. Ini gorong-gorong. Gorong-gorong itu saluran, di bawah jalan, atasnya jalan. Kalau atasnya juga saluran, itu namanya sipon ya. Nah, ini ruang lingkup mekanika fluida ya. Jadi nanti kamu belajar mekanika fluida, itu statika fluida, kinematika fluida, dinamika fluida. Nah, statika fluida itu yang pokoknya yang diem ya, partikel-partikelnya diem ya, perencanaan bendungan, pintu air dan lain-lain. Kinematika fluida itu geraknya dipelajari. Maka di situ belajar tentang kecepatan alirannya, percepatannya, jadi hubungannya dengan waktu. Nah, dinamika berarti sudah aliran melalui pipa atau saluran terbuka, pembangkit listrik ya. Ada sampai pesawat ya. Jadi pesawat itu bisa terbang, itu prinsipnya adalah mekanika fluida. Coba kalau Anda pengen tahu, itu searching, tanya Om Google ya, bagaimana pesawat bisa terbang ya. Nah, terakhir
terakhir ini mengenai dimensi dan satuan tadi. Saya katakan dimensi itu besaran terukur, ya. Itu massa itu apa? Massa itu apa? Tanah. Volume ya, volume, panjang, waktu, temperatur dan sebagainya, ya. Nah, ukurnya itu kilogram, meter, detik, ya. Itu satuan ini. Nah, jadi panjang itu lambangnya L, SI satuan internasional itu meter. Kalau satuan Inggris feet, MKS itu meter juga, ya. Massa itu M massa, kilogram, British slug, MKS kilogram meter, ya. Waktu itu T, second, sini detik, ya. Gaya itu F, Newton, ini pound, LB itu pound force, ya. Kilogram force, ya. Temperatur itu T, ini derajat Kelvin, derajat apa ini R, kok saya lupa ya. Ini derajat Celcius, ya. Nah, itu satuan, ya. Nah, tugas. Nah, tugas tadi pengertian mekanika fluida coba kamu jelaskan ulang dalam suatu TikTok video lah, ya. Nah, kalau buat video atau TikTok saya kurang suka waktu habis perkenalkan saya mahasiswa untak nama, itu habis waktu. Kamu bisa langsung aja kasih keterangan satu halaman begini, kelompok berapa, anggotanya siapa, nama, name. Silakan mendengarkan kelompok kami, thread gitu. Jadi cepet toh, ya. Jadi cepet, ya. Jadi kamu jelaskan pengertian mekanika fluida yang tadi saya jelaskan itu secara singkat, ya. Ya Anda pasti lebih kreatif daripada saya, ya. Saya ingin lihat kamu kreativitasmu di mana, yang mudah dipahami, ya. Menjelaskan ulang, ya. Kemudian yang kedua, carilah tokoh-tokoh yang berperan dalam sejarah perkembangan mekanika fluida. Tadi kan ada Archimedes, ada siapa? Coba kamu cari di Google, fotonya gimana, gambarnya gimana. Paling tidak kalau saya kan tidak menampilkan, oh Archimedes itu foto orangnya gimana, ya toh? Tapi kalau kamu bisa cari di Google, fotonya seperti ini, wah itu kan lebih menarik, ya. Jadi kamu itu ya, misalnya di PowerPoint, foto-fotonya, oh ini Om Archimedes, oh ini Om Bernoulli, oh ini Om siapa gitu, ya toh? Terus biasanya kan hidupnya tahun sekian sampai sekian gitu, ya. Nah, itu foto-foto itu kamu apa? Oh ini siapa gitu kan, mesti ada yang nyebutkan, ya. Kemudian yang ketiga, buatlah dalam tabel, ya, tabel. Tabel sistem satuan yang ada dalam mekanika fluida, baik dimensi dan satuan pokok serta turunannya. Tadi itu yang saya kasih cuman satuan pokok saja. Kamu coba cari, ditanya Google, satuan itu kan macam-macam, ya, turunannya macam-macam. Nah, buat di dalam tabel. Waduh pusing. Oh, kamu bagi-bagi toh. Kan mau satu kelas, dua kelas gabung itu boleh. Makanya WA grupnya saya gabungkan. Jadi siapa yang sudah tahu usul, oh ini, oh tambahin lagi biar nanti semakin lengkap. Nah, satu kelompok kan 4 orang, ya kan? Bisa yang satu orang omong tentang penjelasan pengertian fluida. Terus orang kedua itu ngomong tentang itu tadi foto-foto, ya kan? Orang ketiga, keempat omong tentang tabel satuan apa? Sistem satuan. Atau gimana? Kamu atur saja. Tapi yang jelas
tampangnya tampil ya. Kalau tampangnya tampil, saya tahu oh itu semua tampil, berarti ada kerjasama yang baik. Jadi ya yang lebih penting bagi saya adalah kamu saling bekerja sama. Itu penting sekali ya. Saya menekankan kerjasama. Artinya apa? Kalau dalam kelompokmu ada anggota kelompok yang ngelokro ya, yang aduh tidak aktif, ayo kamu harus tarik ya. Kamu harus saling membantu. Itu yang penting. Jadi saya inginnya semua yang kuliah itu lulus dengan nilai A. Sebetulnya nilai A tidak susah dari saya ya. Jadi begitu ya, itu pertemuan saat ini. Nanti kita jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. Terima kasih.